Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata bahwa penjelasan kenapa Ganjar ya, Prabowo dan Anies selalu jadi top survei. Ada apa begitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan dari netizen begitu kan. Ya, pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi ya, yang lebih unggul itu adalah elektabilitas dan popularitas di lapangan yaitu Anies Baswedan begitu. Tetapi mari kita baca ya beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, ini penjelasan kenapa Ganjar, Prabowo dan Anies selalu jadi top survei ini ya. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Mungkin panitia baru persiapan. Jadi banyak sekali. Aku juga survei fakta Anies top Marco top, ini banyak sekali yang memberikan tweet begitu kan. Dan bahkan ya ada satu yang menarik di sini. Kenapa kok Ganjar elektabilitasnya tinggi? Ya, survei itu tergantung duit. Inilah jawabannya begitu kan. Jadi artinya orang-orang yang punya popularitas tinggi, elektabilitasnya, tapi praktek di lapangan atau elektabilitasnya kecil, ya perlu perlu direnungkan apakah itu duitnya kecil atau apa begitu kan. Izinkan gue tertawa ini. Yang gue heran Ganjar selalu teratas di survei, tapi kenyataannya kemana dan selalu sepi. Kocak aja nih untuk Pak Ganjar, survei sana sini endingnya dilepehin sama PDIP. Omongan orang stres dipercaya, botak loh. Itulah pada hakikatnya kenapa orang-orang tidak begitu percaya terhadap survei ya. Seperti ini begitu kan. Orang yang bisa punya uang dan bisa membayar survei ya bisa jadi elektabilitasnya naik gampang begitu kan. Bahkan ya Ganjar dan Prabowo Subianto ya dekatnya tinggi di medsos. Anisnya elektoralnya itu tinggi di kalangan masyarakat dan Sabang Merauke. Ya iyalah wong sing survei Kurkueto ini banyak sekali yang mengkritik mereka gitu. Kalau yang disurvei wilayahnya Pak Ganjar ya otomatis yang menang Pak Ganjar kan, begitu logikanya begitu. Para cukong kok ngebet banget ya mendanai tim survei agar Ganjar selalu top survei. Apa jangan-jangan surveinya dilakukan oleh Cak Lontong ya, berdasarkan survei 1000 orang kepada satu calon presiden maka hasilnya bla 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 bla. Coba naikin survei Capres Demokrasi Media. Ya betul sekali begitu kan. Ya nanti saya akan melakukan survei di di Twitter, terus kemudian di voting di YouTube begitu kan, siapa yang menang begitu kan. Ini yang punya Kompas dengan Kang Survei itu siapa sih? Masih ingat Aiman, semua persoalan sampai ke daerah dia tahu. Giliran mobil membawa sembako dan Ahok menggiring sepi ke P1000 di depan hidungnya mingkem pura-pura bego. Bodoh amat, ini banyak yang mengkritik mereka begitu, ada pro dan ada kontra begitu. Tapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai begitu kan. Tetapi perlu diingat survei-survei yang abal-abal ya, yang tidak kredibel ngapain kita harus percaya begitu kan. Di survei tinggi tapi cebong ya, PM masih aja ketakutan dengan Anies Baswedan. Berarti mereka nggak percaya diri dengan hasil survei. Kalau real dan benar pasti mereka nyantai. Ia sering ya, ia siang malam mencari kesalahan Anies. Kan banyak namanya apa dung. Hoax ya. Kenapa Cima Botak memiliki kelainan jiwa? Ini banyak sekali yang mengkritik mereka. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga ya, dari Demokrasi. Inilah penjelasan kenapa Ganjar Pranowo, Prabowo dan Anies selalu jadi top survei. Dikutip dari Demokrasi, nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi 3 tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai kandidat capres pada 2024. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai 3 nama kandidat capres tersebut akan selalu muncul di berbagai survei, lantaran ketiganya merupakan gambaran akan adanya poros koalisi politik di Pilpres 2024. Ya, apalagi Yunarto Wijaya begitu, Carta Politika. Wah, publik bisa menilai sendiri seperti apa survei-survei mereka begitu kan. Ya, tahu sendiri afiliasinya kemana begitu. Tak hanya itu, ketika nama top survei tersebut juga dianggap sebagai perwakilan dari pertarungan lanjutan Pilpres 2019. Yunarto menyontohkan tingginya elektabilitas Ganjar karena dianggap sebagai perwakilan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan dianggap sebagai tokoh yang akan melanjutkan program-program Jokowi. Terus yang lain emang tidak mau melanjutkan. Ya, artinya seorang pemimpin kalau sudah terpilih maka harus melanjutkan begitu kan, melanjutkan kepemimpinan si A, si B dan si C begitu.
Hal ini bisa dilihat tingkat kepuasan ke pemerintahan Jokowi tinggi, maka akan berpengaruh kepada elektabilitas Ganjar. Kenapa Ganjar terus menguat? Karena dari latar belakang dan beberapa kesamaan secara personal, branding Ganjar memiliki korelasi paling kuat untuk lihat sebagai penerus Jokowi, ujar Yunarto. Bahkan untuk Anies Baswedan dianggap sebagai tokoh yang memiliki antitesis dari Jokowi. Menurut Yunarto, faktor yang membuat elektabilitas Anies menurun adalah ketika publik puas dengan pemerintahan Jokowi. Kok disandingkan begitu kan? Ya belum tentu kepemimpinan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi sama begitu kan? Ya kalau mungkin disama-samakan ya wallahu a'lam begitu. Pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi ya setiap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pasti dilanjutkan kalau itu baik begitu. Sebaiknya ketika kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi menurun, elektabilitas Anies akan meningkat. Sedangkan Prabowo Subianto sebagai penyeimbang dari kedua nama tersebut, tingginya elektabilitas Prabowo lantaran Ketua Umum Partai Gerindra tersebut jauh lebih dikenal publik dibandingkan Ganjar dan Anies. Prabowo masih kuat karena sudah punya investasi elektoral selama 2 periode, walaupun secara identitas politik cenderung membingungkan sebagian pemilih. Satu sisi simbol antitesis Jokowi di masa lalu, tapi sekarang bagian dari loyalis Jokowi, ujar Yunarto. Ya tahu sendirilah survei-survei seperti punya Yunarto ini begitu kan. Dalam artian saya meyakini bahwa Anies Baswedan ya, karena memang di dunia presiden masih baru semua, dalam artian bahwa Pak Ganjar terus Pak Anies Baswedan ya, kecuali Pak Prabowo sudah berpengalaman menjadi kandidat calon begitu kan, artinya ya wajar-wajar aja kan begitu logikanya begitu. Menurut saya pribadi loh, dengan adanya situasi politik hari ini di lapangan, Anies Baswedan ya sangat mendominasi begitu kan. Karena pada akhirnya dengan berbagai stigma dan polarisasi yang diberikan oleh lawan-lawan Anies Baswedan itu menjadi dampak sekali begitu kan. Tetapi ya pada hakikatnya masyarakat lambat laun akan mengikuti dan tahu seperti apa kondisi bahwa Anies Baswedan yang layak menjadi calon presiden begitu. Belum ada dominasi, meski Ganjar, Prabowo dan Anies selalu masuk dalam 3 besar, tingkat elektabilitas ketiganya masih di bawah 50%. Yunarto menilai faktor yang akan mempengaruhi kemenangan dari ketiga kandidat capres tersebut adalah kekuatan dari koalisi serta calon wakil presiden. Menurutnya ketiga kandidat tersebut harus mampu memilih cawapres yang bisa mempengaruhi lumbung suara kandidat capres lain. Wakil akan jadi variabel penentu jika siapapun dari ketiga capres ini bisa mendapatkan cawapres yang bisa memberi efek komplementer di daerah capres tersebut, lemah, ujar Yunarto. Tetapi inilah sifat survei sementara begitu kan. Ya sehari 2 hari ya akan hilang begitu kan. Bahkan di sini kalau kita melihat dari Kompas ya, Anies Baswedan 13,1%, sedangkan Ganjar 25% begitu. Di mana letak logikanya begitu kan? Padahal ya yang dikenal dengan realitas ya di publik hari ini, Anies Baswedan menjadi trending begitu kan. Kenapa kok turun? Kenapa kok turun dan kemudian kecil begitu? Itulah survei-survei, tahu sendiri publik begitu kan, mana yang berpihak dan mana yang tidak. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.